Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertiga akan mempresentasikan Trello, CDLC dan POAC, sebuah kafe kopi. Nah, kita kelompok kami terdiri 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Khaldin Anjar Firdaus. Kemudian yang kedua Priska Tobing. Hai teman-teman. Kemudian Meli Rahmawati. Nah, di sini kita mulai presentasinya. To do CDLC, proses data yaitu proses mengubah informasi yang ada menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Contohnya seperti 1. Menangkap data. Kemudian yang kedua, mengirim data. Kemudian yang ketiga, menyimpan data. Kemudian yang keempat, mengambil data. Terus yang kelima, mengubah data. Kemudian menampilkan data. Yang keenam, dari berbagai teknologi yang dapat memproses dan mengirim informasi dalam bentuk digital dapat disebut juga seperangkat alat yang mempermudah mengorganisasikan tugas yang berkaitan. Slide selanjutnya, informasi komunikasi. Informasi komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait dengan memprosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana atau media. Contohnya seperti komputer pertama, yang kedua internet seperti situs web, blog, dan email. Kemudian yang tiga, teknologi siaran langsung, misal radio, TV, dan web hosting. Kemudian yang keempat, teknologi penyiaran yang direkam podcast, pemutar audio dan video, dan perangkat penyimpanan. Kemudian selanjutnya, pemecah masalah. Pemecah masalah yaitu langkah memecahkan masalah untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Langkah-langkahnya seperti 1. Identifikasi masalah. Yang kedua, analisis masalah. Yang ketiga, brainstorming berbagai macam solusi. Kemudian yang keempat, mengambil keputusan terkait solusi yang tepat. Kemudian yang kelima, mengambil tindakan. Contohnya langkah-langkah seperti berikut. 1. Kenali masalah secara umum atau mengidentifikasikan masalah. Kemudian yang kedua, temukan bukti dari permasalahan. Ketiga, carilah penyebab muncul masalah. Yang keempat, mempertimbangkan berbagai kemungkinan untuk menemukan jalan keluar dari masalah. Yang kelima, pilihlah jalan keluar yang dengan mudah. Yang keenam, melaksanakan penyelesaian. Slide selanjutnya, kreativitas. Kreativitas yaitu kemampuan untuk menciptakan suatu yang baru dan baik, yang benar-benar merupakan hal baru atau suatu ide baru yang diperoleh dengan cara
menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya suatu hal yang baru. Contohnya kreativitas itu meracik kopi. Terus fashion, yang kedua fashion, gelasnya itu seperti dikasih tulisan apa gitu yang menarik. Selanjutnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk meningkatkan tanggung jawab dari tugas yang sudah ada. Ada juga caranya dalam meningkatkan ini suatu, yaitu seperti satu, menyusun prioritas pekerjaan di mana kita harus memilih di mana tugas yang sangat diprioritaskan untuk segera diselesaikan dan mana yang tidak harus diselesaikan. Menentukan pekerjaan yang paling lama memakan waktu untuk dijadikan prioritas utama. Yang kedua, aturlah waktu dan disiplin. 3, berusaha fokus. Keempat, membangun rutinitas yang tepat dan sesuai. Slide selanjutnya, doing SDLC. Slide selanjutnya, metode waterfall. Metode waterfall dapat dikatakan sebagai pendekatan klasik, oleh sebab itu model ini juga paling banyak digunakan dalam proyek pemerintah maupun perusahaan besar karena menekan pada perencanaan pada tahap awal pengembangan untuk memastikan kekurangan desain sebelum menuju tahapan proses selanjutnya. Slide selanjutnya, analisis kebutuhan perangkat. Pada proses tahapan analisis kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk membuat dan merancang sistem informasi penjualan berbasis web untuk kebutuhan perangkat keras memerlukan komputer atau netbook yang menggunakan sistem operasi Windows 10 pada media. Penulis kode program penulis menggunakan VS Code web browser serta XMPP yang merupakan kumpulan alat berupa perangkat lunak dalam mengembangkan aplikasi berbasis web yang bersifat gratis dan open source lintas platform yang di dalamnya sudah terdapat Apache Server, database, MySQL dan mendukung bahasa pemrograman PHP dan FD dan seperti itu. Contohnya yaitu seperti 1. Perangkat keras, laptop Lenovo IdeaPad 320. Kedua, perangkat lunak Visual Audio Code Chrome web browser sistem operasi Windows 10. Slide selanjutnya, pengumpulan data. Tahap proses pengumpulan data dilakukan setelah melakukan analisis kebutuhan. Pada tahap pengumpulan data dengan melakukan wawancara terhadap pendiri sekaligus pemilik dengan menanyakan beberapa pertanyaan dan diskusi tentang gambaran sistem yang akan dibuat serta melakukan observasi atau pengamatan di kedai minuman kafe kopi. Slide selanjutnya, pembuatan sistem. Pembuatan sistem adalah perencanaan atau desain yang dibuat menggunakan use case diagram dan diagram aktivitas dibagi menjadi 4, yaitu 1. Use case diagram
Metode yang digunakan untuk identifikasi, klarifikasi, dan mengatur persyaratan sistem pada tahap perencanaan dalam pembuatan sistem merupakan USE-KV diagram. Yang kedua, diagram aktivitas. UML, Unfit Modeling Activity diagram adalah aktivitas pemodelan yang biasanya digunakan oleh pengembangan perangkat lunak dalam perencanaan sistem informasi yang akan dibuat. Selanjutnya, yang ketiga, perencanaan database sistem pada proses pembuatan sistem informasi. Perencanaan basis data merupakan faktor penting dikarenakan dengan adanya perencanaan dapat memenuhi kebutuhan sistem pada saat dibuat dan pada saat proses pengembangan sistem yang selanjutnya. Umar Hadi menurut Eko dalam Irawan dan Sinar Pengorganisasian pada serta terstruktur dibutuhkan disebut basis data, dan untuk melakukan pemrosesan basis data dibutuhkan adanya manajemen basis data sehingga data tersimpan dapat diakses, diubah maupun diproses di dalam komputer. Yang keempat, penulisan kode pemrograman merupakan implementasi pada tahap perencanaan dengan melakukan penulisan kode program dengan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menghasilkan suatu sistem yang utuh. Pada proses ini penulis menggunakan bahasa pemrograman PHP, plugin beserta software pendukung yang dibutuhkan. Selanjutnya, pengujian sistem. Pengujian sistem ini menggunakan pengujian black box yang dirasa sesuai untuk menguji sistem yang sedang dikembangkan untuk mengetahui jika masih ada bug atau error pada program yang dibuat. Menguji black box merupakan strategi desain dalam melakukan pengujian yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap fungsi berjalan dengan baik, di mana input yang diterima oleh sistem penghasil output yang diharapkan. Selanjutnya, implementasi sistem. Implementasi sistem yaitu menghasilkan sebuah keluaran yang berupa sistem informasi penjualan yang siap diaplikasikan pada kafe kopi guna membantu proses transaksi dan pengelolaan penjualan serta meningkatkan proses layanan terhadap konsumen yang akan melakukan pembelian produk. Slide selanjutnya, review SDLC dilanjut oleh Priska Tobing. Saya akan melanjutkan dari halaman 17 sampai halaman 31. Yang pertama kita akan melanjutkan tentang review SDLC. Apa sih SDLC itu? Mari kita lihat bersama. Nah, kita akan melihat yang pertama. Yang pertama itu hasil dan pembahasan. Apa sih hasil dan pembahasannya itu? Itu adalah rangkaian tahapan yang sudah dilakukan pada penelitian ini, menghasilkan keluaran berupa sebuah sistem informasi penjualan. Ya, jadi sistem informasi penjualan yang sudah berbasis web, bisa mengetahui tentang transaksi-transaksinya di antara kafe kopi dengan konsumen yang memesannya, dan mempermudah dalam melakukan pencatatan yang dilakukan dalam sebuah transaksi tersebut. Dan kita akan membaca yang kedua. Apa sih yang kedua ini? Hasil tampilan sistem. Bagaimana hasil tampilan sistemnya? Ada 5 macam. Nah, yang pertama itu adalah halaman utama. Halaman utama itu bisa disebut homepage.
itu halaman muka sistem informasinya. Dan yang kedua itu adalah halaman detail produk. Apa sih halaman detail produk itu? Halaman detail produk tersebut adalah ketika konsumen mengklik sebuah detail produk yang dipilih, seperti menunya mungkin ya. Dan yang ketiga itu check out. Halaman check out. Apa sih halaman check out itu? Itu adalah berisi detail pesanan yang akan dibuat oleh produsen kepada konsumen atau yang memiliki kafe gitu. Bisa disebut sebagai produsennya. Yang keempat adalah halaman admin. Apa sih halaman admin itu? Halaman admin itu merupakan halaman sentral yang dimana fungsinya adalah mengelola sebuah sistem informasi penjualannya. Dan yang kelima yaitu laporan transaksi. Apa sih laporan transaksi tersebut? Laporan transaksi ini berfungsi untuk menampilkan data transaksi yang ada dalam rentang waktu yang tertentu atau bisa diatur dari sebuah kafe tersebut seperti apa yang dimaunya. Dan kita akan melanjutkan tentang pengujiannya. Pengujian itu apa sih? Pengujian itu adalah menggunakan metode black box atau testing untuk mengetahui fungsional sistem sebelum diimplementasikan pada kafe kopi dan melakukan pengujiannya dengan metode black box testing tersebut, dan diharapkan bisa berjalan dengan lancar. Dimana jika ada error atau bug, maka sistem tersebut akan diimplementasikan. Jadi bisa mengetahukan apa yang tidak cocok, apa yang error gitu. Kita akan membahas tentang Down SDLC. Ya, Down SDLC itu ada sistem informasinya. Apa sistem informasinya? Terkait apa? Terkait penjualan berbasis web yang telah diselesaikan dibangun dengan melalui tahapan metode yang sudah dilakukan sebelumnya, metode-metode yang sebelumnya, untuk selanjutnya diimplementasikan pada kafe kopi tersebut sebagai sistem informasi penjualan yang mendukung proses transaksinya. Jadi, kita akan di dalam sistem informasi ini mendukung sistem-sistem informasi apa aja ini yang ada gitu, yang setelah dilakukan. Sekarang kita akan melakukan hasil pengujian, yang dimana hasil pengujian black box tersebut memberikan hasil bahwa semua fungsi yang ada itu pada sistem informasi yang sudah dibuat tadi, yang sudah berurutan, itu pada kafe tersebut berjalan dengan baik dan menunjukkan hasil yang valid atau hasil yang sesuai. Dan kita akan membahas tentang fungsi pada sistem informasinya. Apa sih fungsi sistem informasi ini? Ini tuh meliputi manajemen produk, di mana pengendalian transaksi dan sistem laporan transaksi yang dapat dicetak atau diunduh dengan format PDF. Seperti itu, sistem informasinya bisa dicetak atau diunduh lewat format PDF. Jadi kita bisa kalau lewat format PDF itu diunduh bisa lewat dari HP, online gitu ya. Kalau kita mau dicetak itu bisa langsung di print gitu. Jadi lebih simple kalau misalnya nggak mau di print gitu ya. Biar bisa dibawa kemana-mana atau gimana, tergantung orangnya. Sekarang kita akan membacakan lagi hasil pengujian black box. Apa sih hasil pengujian black box tersebut? Di sini sudah dilakukan dan didapatkan kesimpulannya dari sebuah sistem yang dapat membantu serta dimiliki manfaat untuk kafe kopi tersebut dalam proses pengelolaan transaksinya. Jadi kita sudah membantu memiliki manfaat untuk kafe tersebut. Black box itu apa sih manfaatnya untuk kafe tersebut, ya kan? Kalau misalnya kita sudah tahu, di sini tuh bisa berpengaruh pada proses transaksi yang dilakukan, mendukung atau tidaknya gitu. Sekarang kita akan membacakan lagi to do POAC. Apa sih to do POAC itu? Terdapat apa aja sih? Kita akan membahas tentang dunia bisnisnya. Kita akan membaca description, edit. Dunia bisnis sendiri diibaratkan sebagai medan pertempuran
Ketika memasuki dunia bisnis secara tidak langsung, para pelaku usaha harus memiliki senjata yang ampuh agar dapat melumpuhkan para pesaing bisnis mereka dan menghasilkan kemenangan, yaitu meraih pangsa pasar yang sesuai dengan target pencapaian. Curtis, buka kurung 2005, 443, tutup kurung. Di mana di sini dijelaskan oleh ahli tersebut, di mana dunia bisnis itu sebagai medan pertempuran. Jadi kita harus sedia payung sebelum hujan, bisa dikatakan seperti itu ya. Di mana kita juga harus memiliki strategi yang tidak dimiliki oleh para pesaing. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Kita bisa melakukan tentang seperti penilaian pada masyarakat, atau sebelumnya kita itu melakukan pengecekan terlebih dahulu di lapangan seperti apa. Kita akan membuat inovasi yang tidak dimiliki oleh pesaing-pesaing yang lain. Kita akan memiliki seperti kekhususan tersendiri gitu, keahlian sendiri. Jadi kita akan menarik semua konsumen untuk berbelanja di tempat kita atau memesan produk yang kita sediakan. Mungkin dari pelayanan yang lebih ramah daripada kafe-kafe lain, bisa juga kan tentang cara penyambutannya, walaupun orang tersebut memakai baju biasa. Kita harus melayani dia sebagai konsumen. Memang konsumen sesuai SOP-nya. Sekarang kita akan memperhatikan pertumbuhan penikmat, di mana di sini itu ada tulisan, kita baca ya. Menurut Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia atau AEKI, pertumbuhan penikmat kopi di Indonesia selalu mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Hal tersebut yang mendasari saat ini pertumbuhan kopi shop atau kedai kopi khususnya yang menjual kopi lokal mulai mendominasi pesaing para pencipta kopi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kedai kopi yang terus bertambah baik dari skala besar maupun skala kecil. Di mana di sini disebutkan adalah keuntungan kafe kopi, karena semakin banyak peluangnya, semakin banyak. Bukan saja hanya anak muda, bukan hanya saja pantaran-pantaran kita, tetapi di sana orang tua, orang dewasa, anak-anak maupun anak-anak sekarang SMP sudah ada yang sering nongkrong untuk mengerjakan tugas kan di kafe gitu, biar lebih simple. Jadi kita bisa seperti kayak meeting antar teman, ada tugas, di situ ada peluang kita. Kita juga harus lebih meramah ya, terkhususnya supaya orang tersebut tidak kapok dan akan balik lagi belanja di kita atau memesan untuk nongkrong atau gimana untuk menjadi peluang kita. Sekarang kita akan membaca tentang menanggapi persaingan, di mana menanggapi persaingan tersebut yang semakin ketat dan kondisi sosial masyarakat yang sering berubah. Kita harus mempunyai kreativitas. Apa yang tidak dimiliki oleh pesaing lain, kita miliki. Balik lagi kepada tentang inovasi kita, bagaimana untuk memperbaruinya. Dan kita akan membaca yang tentang kemampuan yang handal. Kita harus memiliki kemampuan yang handal untuk pemasaran yang bagus. Seperti apa pemasaran yang bagus itu sehingga konsumen tidak menurun, melainkan setelah semakin meningkat untuk ke kafe kopi kita. Dituntut harus melakukan pemilihan media iklan seperti konten yang tepat. Banyak yang memasarkan lewat IG, akun IG-nya, akun YouTube, atau bahkan akun TikTok. Sekarang lagi zaman TikTok. Mungkin bisa diiklankan oleh beberapa YouTuber atau teman-teman kita yang lain yang bisa menarik para konsumen dan mempercayai produk kita itu memang benar seperti itu adanya, bisa memiliki kekhususan atau inovasi tersendiri. Nah, selanjutnya teman saya akan melanjutkan tentang Doing PAC. Sekian dari saya, terima kasih. Doing PAC.
ada metode observasi. Menurut Nasution, observasi adalah suatu akar dari semua ilmu pengetahuan di mana data konkret atau fakta yang dahulu pada awalnya hanya bisa didapat dengan cara observasi. Kemudian pengumpulan data. Dalam melakukan pengumpulan data yang ada ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui wawancara mendalam dengan pemilik kafe kopi. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh karena sudah tersedia melalui sebuah informasi publikasi yang telah dikeluarkan. Review POACH. Strategi promosi. Strategi promosi yang dilakukan kafe kopi bernuansa coffee to go nantinya akan membentuk sebuah kreativitas anak muda yang tercipta yang ingin menunjukkan suatu terobosan baru di ranah kedai es kopi yang kekinian. Kemudian riset yang telah dilakukan. Riset yang telah dilakukan yang terlebih dahulu menggunakan sistem pre-order atau sistem pesan dahulu, kemudian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, akhirnya menemukan pilihannya, yaitu dengan konsep coffee to go, dan mendirikan kedainya di beberapa titik area. Hal tersebut dilakukan karena ada keresahan terkait konsumen yang membludak dan juga permintaan pasar. Kemudian bentuk perencanaan kegiatan tim kreatif, yaitu 1. Menggelar berbagai macam event, yang kedua membuat dan memaksimalkan media-media baru, terus membuka cabang, penentuan segmentasi, target pemasaran, dan yang terakhir pembentukan citra oleh kafe kopi. Kemudian koordinasi sumber daya manusia. Untuk menjaga kesinambungan antar pegawai hingga bagaimana mereka memberikan suatu penghargaan dari pekerjaan yang pegawai mereka kerjakan, yaitu menerapkan bagian dari mereka adalah harus dinamis, up to date, open-minded, dan tidak bersumbu pendek. Realisasi tim kreatif. Merealisasikan bentuk rencana yang ada dalam jangka waktu terdekat, ini baik dari planning dan organizing, salah satunya adalah optimasi outlet, yaitu melakukan perluasan area salah satu bentuk suatu realisasi. Kemudian hasil renovasi outlet, yaitu membuat web series, mengunggulkan kreativitas pemasaran yang dimiliki untuk memaksimalkan dan memuaskan para konsumen yang ada. Kemudian pengawasan kegiatan. Kemudian, strategi yang dilakukan untuk tetap menjaga semua yang mereka inginkan berjalan sesuai dengan keinginan adalah melakukan controlling. Hal tersebut merupakan hal yang penting agar dapat menjaga suatu hal tetap berjalan di posisinya yang sekarang. Kemudian ada Don POACH. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan untuk mengoptimalkan penjualan kafe kopi menggunakan coffee to go dengan konsep kreatif marketing dengan beberapa aspek yang ditekankan seperti mengunggulkan kreativitas pemasaran yang dimiliki untuk memaksimalkan dan memuaskan para konsumen yang ada, kemudian menonjolkan sisi kreativitas untuk menjadi pembeda serta identitas khusus sebagai kafe kopi yang memiliki tim kreatif. Yang ketiga, mengembangkan inovasi baik produk dan pemasarannya. Kemudian ada segmentasi pasar. Masyarakat dengan rentan usia 15-30 tahun yang dinamis yang secara tidak langsung dapat dikategorikan termasuk fase remaja dan fase akhir, melakukan inovasi. Beberapa bentuk inovasi yang dilakukan dengan melakukan branding semaksimal mungkin di beberapa titik yang dinilai memiliki daya tarik yang kuat untuk menggait segmentasi pasar, yaitu seperti membuat web series sebagai sarana untuk menggait perhatian pasar, sarana untuk lebih dekat dengan pasar, serta meningkatkan branding. Kemudian ada dengan melakukan kerjasama dengan beberapa komunitas yang sudah dikenal oleh target pasar. Kemudian yang ketiga ada melakukan pendekatan khusus dengan konsumen.
mereka dengan bentuk membuat suatu agenda khusus untuk memperingati berbagai peringatan hari besar yang ada seperti Hari Musik Internasional, International Women Days, Hari Kartini, dan hari-hari besar lainnya. Kemudian yang keempat itu memberikan penawaran yang unik, yang pastinya sangat penting, seperti dapat secara langsung membuka mini stand di acara konsumennya sesuai dengan permintaan dari konsumennya. Dan yang terakhir yaitu mengikuti event yang sesuai dengan target pasar kita, seperti hadir di Folk Music Festival, Sunday Market, serta beragam acara-acara lainnya. Kemudian inovasi. Melakukan beberapa inovasi yang terbilang unik dan berani karena melakukan strategi pemasaran di luar lingkup sebagai kafe kopi. Karena kita harus mempunyai inovasi-inovasi baru agar target pasar kita semakin tinggi. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai untuk ke depan kafe kopi lupa akan jati dirinya sebagai kafe kopi, sehingga melaikan hal-hal yang perlu diutamakan lainnya. Kemudian ada akuisisi hak cipta. Segera melakukan akuisisi hak cipta akan logo dari kafe kopi karena sudah mulai banyak orang lain yang mengakui dan memberikan stigma negatif akan permasalahan logo tersebut. Kemudian ada sistem organisasi. Dalam sistem organisasi akan lebih baik ketika tidak ada pekerjaan ganda pada satu pegawai. Dengan adanya pembagian pekerjaan yang rata tersebut akan dapat lebih mengoptimalkan job desk. Sekian yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.